Ayah sedang mengobrol dengan Intan. Intan terlihat masih lemah. "Intan," aku meluru ke arahnya dan memeluk tubuhnya yang sedang terbaring. "Hei Sista, aku ini pasien, jangan peluk kencang-kencang. Kau mau membuatku sesak napas atau apa? Aku tahu namamu berarti obat, tapi bukan berarti aku akan langsung sembuh jika kau memelukku seperti ini. Sudah lepaskan, protesnya. Aku meleraikan pelukan. Aku risau setengah hidup tahu tak? Tadi badanmu panas banget, rasanya lebih panas dari hatiku saat cemburu melihat Arsy digilai banyak wanita. Kalau aku goreng pisang di atas dahimu itu, pasti mateng tuh," ucapku tanpa titik koma. "Fa, kayaknya kau yang sakit deh," ucap Intan. "Ayah, sebaiknya periksain menantumu ini mumpung kita ada di rumah sakit. Kabel di kepalanya ada yang putus kayaknya." Aku sudah memuncungkan mulut. Seludud, mana ada kabel di kepalaku. "Kalian ini gak sehat, gak sakit, masih aja sengklik kayak gini," sampuk Kak Arisha yang menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan kami. "Kak Asya, sebaiknya pecat aja Syifa jadi kakak iparmu," provok Intan. "No, Syifa akan kekal jadi istri abang," kata Arsy yang tiba-tiba memelukku dari belakang. Aku ini pendek, dia bukan memeluk pinggangku gitu, tapi melingkarkan satu tangannya di leherku. Paham kan? Bukan mencekik loh ya, tapi merangkul atau semacamnya lah, yang jelas gitu. Kebayang kan? Aish, kenapa malah bahas itu? Pokoknya Arsy mendekapku dari belakang. "Jijik," ucap Kak Arisha saat melihat aksi mesra kami itu. Aku sudah menjelirkan lidah padanya. "Tan, jangan-jangan kau bukan hanya demam, tapi masuk angin juga sampai mual-mual gitu," kataku saat melihat Intan sedang membuat muka seolah-olah pengen muntah. "Aku pengen muntah lihat kalian, oi. Kalian kok akur, bukannya lagi berantem?" tanya Intan. Ayah dan Kak Arisha sudah menatap penuh tanya ke arah kami, terutama Ayah. Intan ini memang mulutnya lemes banget. "Arsy, kamu pasti bully Syifa ya, makanya kalian berantem," duga Ayah. "Enggak kok, kemarin itu kita cuma berantem manja-manja aja ya. Kami baik-baik aja kok, ya kan sayang?" kata Arsy sambil mengeratkan pelukannya. Aku cuma bisa tersenyum saja, gak tahu harus jawab apa. Sudahlah, sekarang aku mau nanya. Intan, kenapa bisa demam kayak gini sih? Benar kamu pulang hujan-hujanan? Kenapa sampai hujan-hujanan? Kenapa gak nunggu reda? Tanya Kak Arisha yang lebih seperti sedang menginterogasi pesalah saja. "Kau pikir kau itu tiang listrik yang bisa tetap berdiri meski terkena panas dan hujan?" Belum sempat Intan jawab, Kak Arisha sudah menyambung membebel lagi. Sampai membandingkan Intan dengan tiang listrik. Ngakak aku. "Ingat ya, jangan diulangi lagi. Kami semua mengkhawatirkanmu," tambah Kak Arisha. Kali ini lebih lembut. Kemudian dia mengelus kepala Intan yang berlapik kerudung itu. Intan tersenyum. Untuk sesaat pandangannya tertuju ke arah belakangku. Tapi kemudian dia berpaling lagi. Aku melirik ke belakang. Dava. Aku lupa kalau Dava juga ikut ke sini setelah kujelaskan kalau Intan sakit. Kulihat ada rasa bersalah di wajahnya tadi saat mengetahui yang terjadi pada Intan. Aku kembali memandang Intan. Sepertinya dia masih marah pada Dava. "Intan sayang, Ayah dan Kak Arisha pulang dulu gak apa-apa ya. Bukannya kami gak mau nginep nemenin kamu. Tapi khawatir Bunda dan Ichad hanya berdua di rumah. Besok kami kesini lagi bareng Bunda. Gak apa-apa ya, maklum Ayah." "Gak apa-apa kok ya. Aku juga udah baik-baik aja sekarang," jawab Intan. "Iya, Ayah gak usah khawatir. Ada Syifa yang akan jagain Intan di sini," ucapku. "Baguslah kalau begitu," timpal Kak Arisha. Dav, kau mau ikut pulang atau gimana?" tanya Kak Arisha pada Dava yang hanya diam saja dari tadi. "Aku di sini saja. Lagi pula aku masih ada pasien," balas Dava. "Baiklah kalau gitu, kami pulang dulu ya." "Syafakillah Intan sayang, assalamualaikum," kata Kak Arisha pamit. "Waalaikumsalam," jawab kami. "Syah, hati-hati ya," Dava sempat berpesan sebelum Kak Arisha pergi. Kak Arisha hanya tersenyum lalu mengangguk. Intan menatap adegan itu dengan sayu. Aish, cinta segitiga. Aku dan Arsy duduk di sofa, memberi ruang pada Dava untuk berbicara pada Intan. Dava duduk di kursi samping ranjang Intan.
Intan memalingkan wajahnya dari Dava. Aku minta maaf soal tadi. Aku menyesal. Seharusnya aku tak mengatakan hal seperti itu padamu. Aku benar-benar minta maaf. Kau seperti ini karena aku. Lain kali sekalipun kau marah padaku, jangan sampai menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Sekali lagi maaf sudah melukaimu, ucap Dava lirih. Intan tak menanggapinya. Dava sudah berdiri mau pergi. Dia tahu Intan masih terluka sekarang. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya, ucap Intan tiba-tiba. Peribahasa mana lagi itu? Aku mengerti. Syafakilah. Aku pergi dulu. Assalamualaikum, balas Dava lalu pergi. Aku mendekati Intan. Dia sedang menangis dalam diam. Aku tak bisa melakukan apapun selain mengelus kepalanya, berusaha membuatnya sedikit lebih baik. Aku tahu dia sedih memperlakukan Dava seperti itu. Sama seperti Arsy yang juga terluka karena sengaja mengabaikanku. Beberapa lama kemudian, Intan tertidur kembali. Aku menghampiri Arsy yang masih duduk di sofa. Apa yang terjadi dengan mereka? Tanya Arsy sambil membaringkan kepalanya di pahaku. Aish, mau bermanja lah tuh. Dava mengatakan hal yang menyinggung Intan. Itulah kenapa tadi Intan pulang dengan menembus hujan. Selama ini Dava memang selalu mengatakan hal-hal menyakitkan. Tapi Intan tak memasukkannya ke hati, jelasku. Terus kenapa dia sampai tersinggung sekarang? Secara tak langsung Dava telah menghina ayahnya. Meskipun Dava tak memaksudkannya, tapi tetap saja itu menyakiti hati Intan. Abang janji tak akan menyakiti hatimu, ucapnya. Bicara apa dia? Padahal kita lagi bahas Intan dan Dava. Tak usah mengatakan hal seperti itu. Tak usah menjanjikan apapun. Cukup berusaha saja. Iya, abang akan berusaha agar tak menyakiti hatimu, ulangnya sambil tersenyum. Ayo berusaha sama-sama. Aku juga akan berusaha untuk tak merasa sakit hati meskipun abang menyakitiku, ucapku. Hei, kenapa dialognya seperti itu? Harusnya kamu bilang akan berusaha tak menyakiti hati abang juga, protesnya. Aku ini kan lemah lembut cakangkeong abang. Tak yakin bisa menyakiti hati orang lain, balasku sambil mengacak-ngacak rambutnya. Perasan, cebiknya. Dia memeluk pinggangku, membenamkan wajahnya pada tubuhku. Aneh ya kedengarannya. Abaikan. Abang ngantuk, katanya separuh berbisik. Aku mengelus kepalanya, membiarkannya tidur di pangkuanku. Fa, bangun sayang, terdengar suara mama membangunkanku. Perlahan aku membuka mata. Di sekelilingku seperti rumah sakit. Ah iya, aku kan menunggu Intan semalam. Tapi rasanya ada yang aneh. Sekarang posisiku sedang tidur di pangkuan Arsy. Bukannya harusnya Arsy yang tidur di pangkuanku. Sejak kapan dia menukar posisi kami? Aish, sepertinya aku tidur mati sampai tak ingat begini. Aku pun bangun lalu duduk untuk mengumpulkan nyawa, karena masih mamai. Sholat subuh dulu, bangunin Arsy juga ajak dia sholat, kata mama. Abang, bangun, sholat subuh dulu, kataku sambil menggoncangkan bahunya. Arsy mulai menggerakkan matanya. Pagi sayang, ucapnya saat matanya sudah bisa melihatku. Sholat dulu hei cepat, perintah mama. Mama, kapan datang? Tanya Arsy yang baru menyadari ada mama di sini. Semalam, pas kami pulang rumah sudah kosong. Nelpon kalian tadi angkat. Mama nelpon Dava dan dia bilang Intan masuk rumah sakit. Jadi kami langsung ke sini, terang mama. Oh gitu, papa mana? Tanyaku pula. Dia ke masjid sholat subuh. Kalian juga sholat dulu sana, biar mama yang nungguin Intan. Kami pun sholat ke masjid, meninggalkan Intan di bawah penjagaan mama. Mama dan papa sedang keluar untuk mencari sarapan. Arsy, entah kemana dia. Sekarang aku hanya berdua dengan Intan. Tan, aku minta maaf mewakili abang Dava, ucapku padanya. Kenapa kau yang minta maaf? Sudahlah Fa, bukan salahmu, jawab Intan. Aku mau ceritain sesuatu, kau mau dengar gak? Tanyaku. Dongeng dari negeri mana yang kau mau ceritain? Intan malah balik nanya. Dongeng katanya, ish.
Tentang Dava, kau tahu kenapa dia belum menikah? Di antara cucu kakek hanya Dava yang belum menikah. Apa kau tidak heran? Sekarang aku mau cerita padamu. Dulu dia sempat akan menikah. Dengan pilihan hatinya tentu saja. Mereka kenal saat kuliah, lalu mereka jatuh cinta. Dava memutuskan untuk meminangnya. Dan keluarga memutuskan untuk menikahkan mereka di ujung tahun, 4 bulan setelah peminangan. Tapi sesuatu terjadi. 2 bulan sebelum pernikahan, Kak Fatia, tunangan Dava, mengalami kecelakaan saat mau pulang dengan membawa mobil sendiri. Dan dia meninggal di tempat. Sejak saat itu, Dava tak suka bermanis muka dengan wanita yang tak dikenalnya. Dia menutup diri dari wanita. Selain itu, Dava juga tak mengizinkan mama atau aku membawa mobil sendiri. Bahkan aku tak diizinkan bawa motor juga. Itu karena Dava takut apa yang dialami Kak Fatia terjadi pada kami. Aku tahu dia keterlaluan padamu kemarin. Tapi itu karena dia tak ingin terjadi sesuatu padamu. Mungkin dia tak tahu harus melarangmu dengan cara apa. Makanya dia mengatakan hal itu padamu. Dia mengkhawatirkanmu. Dia tak bermaksud melukai perasaanmu. Dia juga tak tahu motor itu pemberian ayahmu. Dan kumohon percayalah padaku, dia sangat menyesal telah melukaimu. Aku bisa lihat itu dari matanya. Jadi kumohon maafkan dia. Lega rasanya telah menceritakan ini pada Intan. Aku memandang Intan, dia menangis lagi. Kali ini aku mendengar isakannya. Aku memeluknya erat. Sudahlah, jangan menangis. Aku bahkan tak menaruh bawang di ceritaku tadi. Kenapa kau menangis, Ish? Kataku mencoba mengajaknya bercanda lagi. Tapi dia semakin keras menangis. Aduh. Tiba-tiba Arsy dan Dava datang. "Ci, Intan kenapa?" tanya Arsy khawatir melihat Intan menangis. "Hei anak kecil, kau kenapa? Mana yang sakit?" Kali ini Dava yang bertanya. Intan melepaskan pelukanku. Dia mengusap air matanya lalu tiba-tiba tertawa. "Aish, anak ini kenapa?" "Aku sedang akting nangis tadi sama Syifa. Gak tahu kalau kalian akan datang. BTW aktingku bagus kan?" ucapnya ceria. Dia menatapku seolah meminta bantuan. Oh iya, ini hanya lelucon kami saja. Kami lagi ngomongin drama queen kampus yang doyannya nangis, seolah dia orang paling menderita di dunia." Jelasku yang tak ada jelas-jelasnya sama sekali. Omonganku benar-benar gak jelas banget itu. Gara-gara Intan sih. Arsy dan Dava sudah melongo aja. Mungkin gak paham dengan yang aku ucapkan. Bodo amat. "Abang Dava bawa apa itu?" tanya Intan mengalihkan pembicaraan. Ini sarapan untuk kalian," jawab Dava dengan teragak-agak. Sepertinya dia terkejut karena Intan sudah kembali bersikap manis padanya. Aku juga agak terkejut sih. "Kebetulan aku lapar banget ini, boleh kami makan?" tanya Intan lagi. "Tentu saja," balas Dava. "Biar aku bukain," tawar Dava. Dava membuka bungkus makanan itu lalu memberikannya pada Intan. Arsy sudah menarikku menjauh. Seperti biasa, kami hanya jadi penonton saja sekarang. Kami berundur duduk di sofa. "Pelan-pelan makannya, nanti kau tersedak," ucap Dava. "Abang gak sakit kan?" Dava sudah mengerutkan kening mendengar pertanyaan Intan itu. "Habisnya abang baik banget padaku. Jangan-jangan abang udah mulai suka aku ya," kata Intan yang sudah kembali dengan gaya mengusiknya. "Syukurlah. Kau udah tak marah padaku?" tanya Dava yang sepertinya masih heran dengan sikap manis Intan. Pertanyaannya mirip dengan pertanyaan Arsy padaku kemarin. "Memangnya kapan aku marah?" tanya Intan dengan mulut penuh makanan. "Selama ini memangnya aku pernah marah sama abang? Meskipun abang selalu tak mesra alam padaku, tapi aku tak bisa marah. Aku kan suka abang," ucap Intan sambil tersengih. Kok dia bisa bicara setegar itu? Padahal kan dia sedang meluahkan isi hatinya. Tapi terdengar seolah-olah itu hal biasa saja. Apa Intan tak masalah kalau perasaannya tak terbalas? "Sudah kubilang jangan suka padaku," kata Dava sinis. Sepertinya dia juga sudah kembali menjadi dirinya yang biasa. Abang,
Kalau aku berhenti suka abang, bisakah abang bersikap manis padaku? Tanya Intan yang sepertinya mengagetkan Dava. Kau suka atau tidak, sikapku tak akan berubah, jawab Dava. Kemudian dia langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Jadi begitu ya. Bagaimanapun perasaanku padanya, tak berarti apa-apa untuknya. Apa yang harus kulakukan, Fa? Tanya Intan sayu. Mungkin aku benar-benar harus melupakannya sekarang. Sepertinya dia benar-benar menyukai Kak Arisha. Kak Arisha dan dia sama-sama memiliki kesedihan yang sama. Orang yang mereka sayang direnggut dari mereka dengan cara yang sama. Mereka saling memahami perasaan masing-masing. Mereka sangat cocok. Sambung Intan seolah-olah Arsy tak mendengar semuanya. Aku hanya menjawab sepi luahannya. Tak tahu harus mengatakan apa. Aku tak tahu apa yang Intan pikirkan sekarang. Dari tadi dia hanya diam menatap keluar jendela. Aku bukan tak mau bertanya atau memulai bicara. Aku hanya ingin memberinya kesempatan untuk melayan perasaannya sendiri. Tan, aku keluar dulu ya sebentar. Setelah mengatakan itu, aku pun mengajak Arsy keluar. Apa nggak apa-apa meninggalkan Intan seperti itu? Tanya Arsy saat kami sudah di luar. Di depan ruang rawat Intan. Dia akan baik-baik saja, dia hanya sedang sedikit berpikir saja sekarang. Jangan khawatir, jawabku. BTW, abang tadi menghilang kemana? Abang pulang dulu ke rumah abang, kan deket sini. Mandi sekalian ganti baju, soalnya abang harus kerja lagi sekarang, jawabnya. Oh gitu, ya udah sana kerja aja. Intan mungkin sudah diperbolehkan pulang sebentar lagi. Jadi kita ketemu lagi nanti di rumah ya, kataku seperti menghalaunya pergi saja. Baiklah, kalau gitu abang kerja dulu ya. Sorry gak bisa nganter kalian pulang nanti, katanya sambil mengusap kepalaku. Kalau sudah begini aku jadi susah melepasnya pergi. Walhal kami masih berada di rumah sakit yang sama. Iya gak apa-apa, jawabku tersenyum. Padahal hatiku sedih. Aku mencium punggung tangan Arsy, dan dia mencium dahiku. Kemudian pergi. Bekas ciumannya saja belum kering, tapi aku sudah rindu. Aku kembali masuk ke ruang rawat Intan. Dia sudah duduk di kasurnya sambil bermain ponsel. Kok sebentar keluarnya? Aku pikir kau pergi makan sama Abang Arsy, kata Intan yang sepertinya sudah tak murung lagi. Moodnya cepat sekali berubah. Arsy harus kerja lagi, kami cuma pamitan aja barusan, jawabku. Kau lagi chat sama siapa? Serius sekali. Intan dari tadi tak mengalihkan pandangannya dari ponsel. Teman KKN kita di grup WA, coba cek HP-mu. Lagi pada bahas barang apa aja yang akan dibawa. Oh, jawabku singkat. Entah kenapa kalau bahas soal KKN aku selalu menghindar. Mungkin karena selalu ingat bahwa aku akan berpisah dengan Arsy. Selama ini aku bisa hidup tanpa Arsy. Ya, memang bohong kalau aku bilang aku tak bisa hidup tanpanya. Tapi karena aku telah terbiasa dengannya, jadi saat tak bersamanya, serasa ada yang kosong pasti. Kau memikirkan Arsy, sergah Intan. Dengar, Fa, selama sebulan ini kau akan jadi single lagi. Harusnya kau happy, manfaatin saja buat deketin cowok lain. Lumayan, sambungnya lalu tersengih. Saran macam apa itu? Aku ini setia, oi. Kalau dia nggak sakit, sudah kuluku kepalanya. Hei, bukannya kau sendiri yang bilang kalau wanita setia boleh khilaf? Balasnya sambil terkikik. Takut keburu mati sebelum bertobat. Suka-suka kau sajalah. Bagus kalau kau berpikir seperti itu. Jadi Rio cuma aku yang punya, kurang sainganku nanti, katanya senang. Oh, Rio itu lain cerita. Bolehlah hilap dikit kalau sama dia mah. Lah, labil kau, Fa. Ate, Arsyad yang baru datang bareng ayah dan bunda langsung memeluk tangan Intan. Ranjang Intan lumayan tinggi, sedangkan Arsyad masih pendek. Gak nyampe. Dia cuma bisa mencapai tangan Intan saja. Miss Me? Tanya Intan sambil mengelus kepala Arsyad. Anak kecil itu cuma mengangguk. Mama Ichad mana? Gak ikut ke sini? Tanya Intan lagi. Dia menggeleng kemudian mengangguk. Aish, apa maksudnya?
Arisha ada di luar. Tadi ketemu Dava, mereka ngobrol dulu. Entah apa yang dibicarakan. Terang ayah. Raut wajah Intan berubah saat mendengar nama Dava disebut. Tapi kemudian dia segera tersenyum lagi. Ican gak sekolah? Tanyanya. Mungkin mengalihkan perhatian dari Dava dan Arisha. Arsyad menggeleng. Ini anak angguk geleng saja jawabnya. Kak Arisha ngasih makan apa sebenarnya? Is. Kamu udah gak apa-apa kan sayang? Tanya bunda pada Intan. Bunda khawatir sekali. Lain kali jangan hujan-hujanan lagi. Gak mama, gak bunda, sama aja. Pesannya kayak gitu juga. Aku rasa Intan dah bosan dengar. Kalau kejebak hujan lagi dan mau pulang, telepon ayah atau bunda aja. Nanti kami jemput. Anak bunda yang satu ini kan jarang sakit. Tiba-tiba tahu kamu sakit, bunda benar-benar terkejut. Iya, aneh ya bun dia bisa sakit. Udah kayak manusia aja, sampuku. Kakak, papa sudah menjelingku tajam. Bicaramu itu seolah Intan bukan manusia saja, marahnya. Aish, papa ini, aku kan cuma bercanda. Lagian Intan gak akan terluka karena aku bilang begitu. Eva, memangnya kau pikir bidadari kayak aku gak boleh sakit, hah? Ucap Intan. Dia gak terluka dengan ucapanku, malah narsis. Bidadari katanya, Aish. Bidadari apanya? Kau itu mungkin bidadari yang diusir dari kayangan karena gak ada cantik-cantiknya sama sekali, balasku. Hei, aku ini gak diusir, tapi sengaja merantau ke bumi karena aku capek jadi rebutan di kayangan. Halu, kataku menampar lengan Intan. Tiba-tiba Arsyad memukul pahaku. Aish, kenapa dengan bocah ini? Ate Fafa mana boleh berantem sama orang sakit, ucapnya polos. Intan dan keluarga yang lain sudah terkekeh. Senanglah itu aku digituin sama anak kecil. Untung cuma ada orang tua sama mertuaku saja di sini. Kalau sampai ada dokter atau perawat, bisa malu banget aku. Assalamualaikum. Tiba-tiba dokter datang. Baru juga kuomongin dalam hati. Waalaikumsalam. Ini Sarah kan temannya Arsy? Tanya bunda pada Kak Sarah. Iya tante, apa kabar? Jawab Kak Sarah. Alhamdulillah baik. Jadi kamu yang ngerawat anak tante? Kalau kamu yang rawat, tante jadi tak terlalu khawatir, kata bunda lagi. Kak Sarah sudah tersipu. Intan ini anak tante, adanya abang Arsy juga, tanya Kak Sarah. Iya, jawab bunda dan Intan serentak. Kak Sarah tampak bingung. Aku ini istrinya abang Arsy, Bu Dokter, jawab Intan membuat semua orang terkejut. Kak Sarah langsung memandangku. Yang dia tahu istri Arsy itu kan aku. Aku ini mandunya Siva, kata Intan lagi sembari mengernyitkan mata padaku. Aku sudah menjeling padanya. Kak Sarah tampak semakin terkejut. Aku istri kedua, Syifa istri pertama. Kalau Kak Sarah mau jadi istri ketiga juga boleh. Masih ada 2 tempat kosong lagi. Cuma ya harus sabar aja karena abang Arsy suka sekali memanjakan istri pertamanya itu. Tambah Intan lalu melirik ke arahku. Orang tua kami sudah menggelengkan kepala dengan lelucon Intan ini. Aish, Kak Sarah hanya blur aja, sepertinya kaget banget. Iya benar kak, masih ada 2 tempat kosong lagi. Tapi jadi maduku harus sabar karena abang Arsy gak bisa adil kayaknya. Selalu melebihkan aku terus. Timpalku, sengaja menambah bumbu untuk cerita Intan. Jangan sampai Kak Sarah beneran mau jadi maduku aja. Nah ya kalau iya, secara kan dia suka Arsy. Kalian ini ada-ada aja. Sarah jangan dengarkan anak 2 ekor ini. Mereka memang suka begitu, kata bunda menyampuk drama kami. Intan sudah bisa pulang kan dok? Melayan mereka berdua tak akan ada habisnya, kata ayah pula. Kak Sarah pun memeriksa Intan sebentar. Intan sudah bisa pulang, semuanya sudah normal, dan dia sudah tak demam lagi. Kalian bisa membawanya pulang setelah urusan administrasi selesai, ucap Kak Sarah. Biar papa yang urus semuanya, kata papa lalu keluar untuk mengurus administrasi. Kalau gitu saya permisi dulu ya, assalamualaikum. Kak Sarah pun pergi setelah kami membalas salamnya. Saat kami akan membawa Intan pulang, kami melihat Kak Arisha dan Dava. Kak Arisha mendekati kami, tapi Dava hanya melirik sebentar lalu pergi tanpa menemui kami dulu. Ada apa dengan dia itu? Ish. Dava mau langsung kerja lagi katanya, beritahu Kak Arisha tanpa kami tanya saat dia di depan kami. Intan udah gak apa-apa? Tanya Kak Arisha. Aku udah sehat kak, balas Intan. Bahkan gendong Ichad pun aku kuat loh, tambahnya. Alah dusta.
Ichad udah berat sekarang. Papanya pun gak mampu ngangkat, balas Kak Arisha. Papa, ucap aku dan Intan serentak. Kak Arisha kelihatan serba salah. Kalian salah dengar itu, aku bilang Dava bukan Papa. Ichad kan sering main sama dia. Nah, dia suka mengeluh, katanya udah gak kuat gendong Ichad, jelas Kak Arisha. Kami hanya mengangguk-angguk saja, pura-pura mengiyakan. Walaupun kami tahu benar, kami tak salah dengar tadi. Ada yang Kak Arisha sembunyikan sepertinya. Kami pun pulang ke rumah. Ayah dan Papa langsung kembali ke kantor setelah mengantar kami. Mama dan Bunda ke toko bunga tentu saja. Tadinya mereka tak mau kerja, mau nemenin Intan. Tapi Intan melarang. Orang dia sudah sembuh kok. Woi, istri kedua, sergahku pada Intan yang sedang menonton TV. Gara-gara tadi aku jadi memanggilnya dengan sebutan istri kedua. Ada apa istri pertama? Tanyanya tanpa melihat ke arahku. HP-ku kayaknya ketuker sama punyanya Arsy. Lalu Intan masih memandang TV. Kita kepoin yuk, ajakku. Yuk. Intan langsung mematikan TV dan fokus padaku. Kami mulai membuka ponsel Arsy. Tapi zong, dikunci pola. Yah, dikunci, gimana dong Tan? Keluhku. Dia sayang banget kan padamu, pasti polanya inisial S, katanya. Intan mencoba menggambar pola seperti huruf S, tapi salah. Jangan-jangan Arsy tak sayang padaku. Coba huruf A, kataku. Intan mencoba menggambarnya lagi dan berhasil. Arsy menyayangi dirinya sendiri ternyata. Kok aku kesel ya? Oi, kenapa manyun? Jadi kepoin gak? Tanya Intan. Aku segera mengangguk. Yang kami intip tentu saja chatnya. Gak seru. Chatannya sama dokter saja. Memangnya apa yang kau harapkan, Syifa? Berharap Arsy chat mesra sama wanita? Amit-amit. Eva, ini Ars siapa nih? Tanya Intan. Aku buka chatnya. Itu akulah Sludud, jawabku setelah melihat chat dan nomornya. Ars itu apa? Itu maksudnya punyanya punyanya Arsy. Syifa punyanya Arsy, paham? Kataku percaya diri. Yakin banget kau, jebik Intan. Tentu saja, balasku. Coba kau cari chat Arsy dengan dokter Sarah, ada nggak? Tanyaku penasaran. Ada nih, tapi isinya apa ini? Dokter Sarah ngechat hal-hal berbau Islami saja. Paling selain itu cuma say salam aja, jawab Intan. Gak ada lagi? Enggak, tapi ini chatnya ngebahas pasal jodoh semua. Baca deh. Aku mulai membaca chat Arsy dengan Kak Sarah. Isinya memang hal-hal Islami saja. Tapi sepertinya ini chat sengaja buat ngedoin Arsy deh supaya ngelamar dia. Kalau kalian baca, pasti kalian juga berpikiran seperti aku. Bahasan tentang pertemanan muslim laki-laki dan perempuan. Tentang pernikahan, istri solehah, suami solehah, soleh, jodoh, dan lain-lain. Kak Sarah sepertinya memang sangat menyukai Arsy. Kulihat chat terakhirnya. Setelah kuhitung, ternyata sejak pertemuan kami di toko buku itu, Kak Sarah mulai berhenti mengirim chat pada Arsy. Tiba-tiba ada chat masuk dari Kak Sarah. Kenapa kebetulan sekali? Ku baca chatnya. Tentang poligami, buset. Aku semakin tertarik untuk terus membaca. Setelah ku baca semua, intinya tentang manfaat poligami dan kewajiban bersikap adil kepada semua istri. Intan yang ikut membacanya langsung melongo. Dokter Sarah ini dokter yang ngerawat aku? Tanya Intan. Dia benar-benar percaya kalau aku ini istri kedua Arsy. Ya ampun. Intan sudah tak bisa menahan tawanya lagi sepertinya. Tan, kalau dia serius mau jadi istri ketiga Arsy gimana? Tanyaku takut. Ya elah, tenang aja, mana mau dia jadi yang ketiga. Lagian belum tentu dia suka suamimu. Udah jelas Kak Sarah ini suka sama Arsy. Aku tahu banget. Gak tahu pusing. Mending buka galeri aja, Fa. Kita lihat foto-foto abang Arsy, kata Intan bersemangat sekali. Aku langsung berdiri, tak mengizinkannya melihat foto Arsy. Kalau ada foto gak pakai baju gimana? Kita berhenti saja kepoinnya, aku mau ke kamar, papai, kataku lalu berlari ke kamar.
Aku masih memikirkan Kak Syara. Maksudnya Kak Syara mengirim ini pada Arsy apa? Untuk menasehati. Tapi ada kata-katanya yang menunjukkan kalau dia tak masalah di poligami. Ada kata-katanya yang seolah-olah dia berharap pada Arsy. Apa dia menganggap serius gurauanku tadi? Entahlah. Mencintai pria beristri menjadi salah satu masalah besar untuk seorang wanita. Sedangkan cinta itu sesuatu yang tak bisa kita prediksikan akan berlabuh untuk siapa. Poligami bagaikan harapan untuk para wanita yang mengasihi prianya wanita lain. Kami baru saja selesai makan malam. Arsy sedang mengganti pakaian tidur sekarang. Aku hanya pura-pura tidak melihat. Sudah berulang kali dia berganti baju di depanku. Tapi tetap saja aku masih malu. Abang, HP kita ketukar, kataku saat Arsy sudah duduk di sampingku. Saat itu aku sedang bermain game di laptop di atas kasurku. Abang yang tukar? Jawabnya santai dan biasa aja. Tapi berhasil membuatku terkejut sampai di layar laptopku muncul kata game over. Kenapa abang tukar? Tanyaku. Abang mau kepoin HP-ku ya, dugaku. Abang tak percaya padaku. Arsy hanya tersenyum lalu menepuk-nepuk kepalaku. Abang bahkan gak tahu password HP-mu itu, katanya. Masa abang gak tahu? Aku aja bisa buka pola HP abang. Ups, mulutmu ini Syifa, ketahuan kan? Kamu buka HP abang, lihat apa aja? Gak lihat apa-apa, jawabku gugup. Itu kenapa pola HP abang bukan inisial namaku, malah inisial nama abang? Abang tak sayang aku ya? Tanyaku mengubah topik pembicaraan. Memangnya nama pacar abang ini siapa? Pakai nanya lagi, apa abang memang lupa namaku? Kataku marah. Ashifa Julmaniar Wirlandi, mana mungkin abang lupa? Abang berulang kali ngapalin nama itu agar tak salah sebut pas akad. Jawabnya tenang. Namaku Ashifa ya? Sejak kapan namaku Ashifa? Sejak lahir pun, Aish. Kenapa aku lupa namaku sendiri? Kebiasaan dipanggil Syifa sih. Jadi inisial A itu untuk Ashifa. Kenapa taman di hatiku rasanya makin besar sekarang? Padahal aku tadi kesal. Kenapa dalam sekejap saja sudah berubah begini? Arsy tiba-tiba mencubit kedua pipiku. Ish, kenapa senyum-senyum sendiri seperti itu? Tanyanya. Tak apa, jawabku masih dengan senyuman. Jadi, kenapa abang tukar HP kita? Sengaja aja. Pengen tahu apa yang akan kamu lakukan dengan HP abang. Memangnya apa yang abang pikir akan kulakukan? Tanyaku bingung. Abang pikir kamu akan selfie-selfie di HP abang. Mengingat kamu senang sekali foto-foto begitu. Dengan begitu, HP abang akan penuh dengan fotomu. Jadi, abang gak harus nyuri-nyuri foto kamu lagi, jawabnya. Ais, seriusan ya berpikir seperti itu? Masa iya? Keinginan Arsy selalu sederhana tapi tak pernah bisa kutebak. Padahal abang tinggal minta fotoku, nanti ku kasih. Kalau gitu ayo sekarang kita foto bersama. Kenang-kenangan sebelum kamu berangkat KKN, ajaknya. Dia mengingatkanku lagi kalau sebentar lagi kami akan berpisah. Tak bisakah dia ikut pergi bersamaku nanti? Aku akan sangat merindukannya.